Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini adalah 3.5, menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, dan 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini antara lain 1. Memahami informasi dan permasalahan dalam teks ceramah yang didengar atau yang dibaca. 2. Menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Dan 3. Menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dari proses belajar kita kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu memahami informasi dan permasalahan dalam teks ceramah yang didengar atau yang dibaca. 2. Peserta didik mampu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Dan 3. Peserta didik mampu menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Pengertian ceramah dan perbedaannya dengan pidato dan khotbah. Bisa kita cermati bersama. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, wawasan pengetahuan dan sebagainya yang disampaikan oleh orang-orang yang pakar atau ahli di bidangnya melalui media langsung atau tatap muka ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, atau media lainnya. Kemudian pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Kemudian khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Esensi materi bagian 1. Memahami informasi dan permasalahan dalam teks ceramah. Untuk contoh teks ceramah, bisa kalian lihat pada link di bawah ya. Kemudian untuk mendata informasi-informasi penting dan permasalahan dalam teks ceramah tersebut, kalian bisa menggunakan format catatan hasil pembacaan seperti pada tabel berikut. Esensi materi bagian 2. Menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Informasi disebut pula penerangan. Informasi bersifat publisitas atau ditujukan untuk umum atau publik. Informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual. Demikian pula yang disampaikan melalui ceramah-ceramah yang biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Informasi berdasarkan fungsi. 2. Informasi berdasarkan format penyajian. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dan 5. Informasi berdasarkan bidang kepentingan. Berikut disajikan contoh analisis informasi secara umum. Silakan kalian cermati ya. Berikut juga disajikan contoh analisis informasi berdasarkan fungsi. Silakan kalian cermati kembali ya. Esensi materi bagian 3. Menelaah bagian-bagian penting dalam teks. Perhatikan cuplikan bacaan berikut. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat didasarkan pada kebermanfaatannya. Apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang penting. Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, maka bagian itu bukanlah hal penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan paparan yang tersaji dalam teks ceramah itu sendiri, suatu informasi dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum, yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya.
Untuk mendata bagian-bagian penting dalam teks ceramah, bisa kalian gunakan format tabel berikut. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.